salam sehat. Jumpa lagi bersama Omi pastinya di Sikil Podcast. Nah, di episode kali ini kita sudah kedatangan seorang narasumber nih. Beliau bernama Ibu Seni Handiani. Beliau mengajarkan bahasa Indonesia di sekolah berasrama di Kota Kembang, Bandung nih. Nama sekolahnya itu adalah SMA Terpadu Krida Nusantara. Halo Ibu, selamat datang. Apa kabar nih? Boleh ya saya jawabnya dengan pantun. Aduh, langsung dipantun ini. Boleh Bu, lanjut Bu. Buah selasih enak rasanya, Cakep. harga terjangkau dan pasti hemat. Lanjut lagi Bu. Terima kasih atas undangannya. Aha. Alhamdulillah saya sehat. Waduh, alhamdulillah ya Bu ya. Ini hostnya juga nggak mau kalah nih, pakai pantun juga dong jawabnya. Ikan tuna, ikan teri. Cakep. Ibu kita lanjut aja yuk langsung ke materi. Keren kan Bu saya Bu? Sip, mantap. Nah Ibu Seni, kan hari ini Ibu berkesempatan untuk membagikan pengalaman Ibu selama mengajar ya Bu ya, mengajar di kelas nih. Nah untuk pengalamannya itu lebih ke trik dan juga tips mengajar, khususnya materi bahasa Indonesia. Bukan begitu Ibu? Betul, alhamdulillah terima kasih saya bisa diberi kesempatan ini. Iya Ibu, sama-sama Ibu. Baik Bu, tidak panjang-panjang Bu di depan, langsung aja kita masuk ke dalam model pembelajaran yang ingin Ibu sampaikan Bu pada hari ini. Kira-kira seperti apa Bu? Model pembelajaran berbasis teks. Berbasis teks ya Bu. Mungkin Ibu bisa jelaskan Bu untuk model pembelajaran berbasis teks ini seperti apa Bu? Ya, secara singkat model pembelajaran ini mengarahkan peserta didik untuk mampu memproduksi teks, baik lisan maupun tulisan, dengan tepat sesuai kaidah. Nah, artinya peserta didik harus mengenal dan mengidentifikasi teks dengan tepat. Jadi pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya mengajak sahabat guru pembelajar untuk selalu mengaitkan manfaat proses pembelajaran dengan hal-hal yang sederhana dan aplikatif. Oh, menarik nih, baru di awal saja udah sangat menarik ya Bu ya. Kalau begitu Bu, kalau untuk model pembelajaran ini berarti sangat berkaitan dengan kebutuhan komunikasi siswanya di sehari-harinya ya Bu ya? Ya, betul. Dan kalau untuk teksnya Bu, itu teks yang ingin Ibu gunakan tuh seperti apa Bu? Iya, jadi seperti yang tadi Mbak Naomi katakan bahwa mempelajari teks ini sangat berkaitan dengan kebutuhan kita. Memang betul ya. Jadi saat kita menggunakan bahasa, maka kita sedang memproduksi teks. Iya. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya ingin membagikan pengalaman saya saat saya mengajarkan teks eksposisi. Teks eksposisi. Nah, ini dia nih, Om aja belum tahu nih, Bu. Untuk teks eksposisi ini seperti apa sih, Bu? Bisa dijelaskan, Bu? Ya, mungkin definisinya ya. Boleh. Ya, jadi teks eksposisi adalah teks yang mengungkapkan ide, gagasan yang harus dilengkapi dengan argumen berupa opini dan fakta yang logis dan sistematis. Nah, aku juga pengen nanya nih Bu ya, apa sih manfaatnya bagi siswa yang emang sudah memahami dan juga mampu memproduksi teks eksposisinya nih Bu? Ya, jadi intinya Mbak Naomi, setiap pembelajaran itu harus memberikan manfaat. Dan manfaat yang akan didapat peserta didik setelah mempelajari teks eksposisi ini sangat berkaitan dengan keterampilan berbahasa, khususnya keterampilan menulis. Oh, baik. Ya. Dan mempelajari teks eksposisi ini juga memberikan stimulus kepada peserta didik untuk berani mengungkapkan gagasan-gagasan atau ide-ide. Apalagi pada saat mempelajari teks eksposisi, peserta didik ini dituntut untuk menyusun argumen-argumen sesuai dengan kalimat yang logis dan sistematis berdasarkan data dan fakta. Oh, oke, baik Bu. Nah, jika kita hubungkan dengan kondisi saat ini ya, peserta didik atau siswa atau istilahnya kita pakai generasi Z gitu ya, mereka ini sangat dekat dengan media sosial. Betul. Sama kayak Mbak Naomi kan? Sama, tiap Iya. hari Bu buka Instagram, buka yang lain-lainnya juga. Pasti. Kuota habis. Lanjut Bu, boleh Bu? Iya. Curhat. Dan media sosial ini memberikan peluang juga kepada peserta didik untuk mengasah keterampilan menulis. Oh, baik. Contoh sederhana, seperti memberikan komentar di akun kreatif misalnya, atau di konten kreatif gitu. Atau mereka sendiri yang kreatif membuat konten. Nah, stimulasi ini sangat baik untuk peserta didik untuk membiasakan mengungkapkan argumen-argumen dengan tepat atau tulisan-tulisan yang bagus.
Karena kan memang tulisan ini akan dipublikasikan di media sosial. Oh, seperti itu ya Bu. Berarti ini kurang lebih ya seperti tayangan kita ini ya Bu, yang dipublikasikan di media sosial. Jadi banyak banget orang yang menonton gitu ya Bu ya. Betul. Bahkan dalam perkembangannya kita bisa buktikan ya bahwa media sosial dapat dijadikan media pendukung pembelajaran. Jadi tidak bisa dipungkiri lagi kalau peserta didik ini pasti sangat intens lah interaksi dengan media sosial itu. Nah, dengan pemahaman yang tepat tentang teks, diharapkan peserta didik mampu mengasah keterampilan menulis dan media sosial dijadikan wahana untuk pembiasaan ini. Jadi, manfaat media sosial akan lebih baik lagi, bukan sekedar untuk seru-seruan atau hiburan saja. Iya. Artinya boleh hiburan, tetapi mungkin kita ambil juga manfaat praktisnya untuk siswa. Berarti media sosial bisa untuk hiburan, bisa juga untuk media untuk belajar ya Bu ya? Tepat. Betul sekali. Oke baik Bu, kalau yang dimaksud seperti yang Ibu bilang tadi berarti kayak misalnya siswa memposting suatu konten gitu ya Bu ya? Iya, betul. Saat mengunggah konten atau misalnya Mbak Naomi mengomentari konten seseorang Iya. atau akun seseorang, itu bisa dijadikan pembiasaan untuk melatih keterampilan menulis, khususnya untuk mengungkapkan gagasan tadi, ya, gagasan yang tetap kekinian, tetapi tetap sesuai aturan. Mungkin kalau saya boleh memberikan contoh ini, ya, Boleh Bu. ini adalah contoh akun Instagram generasi Z. Halo teman-teman, aku nggak tahu ya ini keberapa kalinya aku ngomong soal buku bajakan. Aku sendiri juga udah muak banget mau ngomongin ini lagi. Tapi ternyata kegiatan distribusi buku bajakan di grup WhatsApp dan di mana-mana ini nggak pernah ada ujungnya. Jadi aku nggak boleh capek untuk ngingetin ke teman-teman bahwa itu adalah kegiatan ilegal. Dan pengikutnya juga kita bisa lihat pengikutnya sangat banyak dan didominasi oleh remaja atau generasi Z. Oh menarik sekali ya, dan konten yang tadi Ibu tunjukkan sebagai contoh itu bisa Iya. menginspirasi generasi muda juga ya Bu ya? Betul, iya. Jadi Nadifa Alia ini sangat menarik ya, karena dia ini generasi Z yang sudah membuktikan berhasil mengungkapkan gagasan-gagasannya dan berhasil memengaruhi anak-anak seusianya. Nah, yang lebih menarik lagi nih Mbak Naomi, jadi jangan meragukan lagi pembelajaran teks eksposisi. Dengan mempelajari teks eksposisi, bisa dijadikan media untuk mengasah keterampilan menulis. Jadi harapannya ke depan nanti akan lebih banyak lagi generasi Z yang kreatif seperti Nadifa Alia ini. Wah setuju banget nih Bu ya. Dan Bu aku juga pengen tahu nih untuk teks eksposisi yang dipelajari ini ditujukan untuk kelas berapa sih Bu? Iya, teks eksposisi ini dipelajari di kelas 10 semester ganjil. Kelas 10 semester ganjil ya. Semester 1 ya Bu ya. Nah Ibu berdasarkan kurikulum pembelajaran sekarang nih Bu ya, capaian kompetensi yang menjadi target pembelajaran ini tuh seperti apa sih Bu? Iya. Jadi kalau tadi saya sudah menjelaskan manfaat praktis ya. Ya. Jadi selain manfaat praktis yang sudah saya jelaskan, materi teks eksposisi ini erat kaitannya atau merupakan uraian dari kompetensi dasar teks eksposisi. Jadi, tujuan dari pembelajaran ini sudah jelas, mengarahkan kemampuan peserta didik untuk mengidentifikasi, menganalisis struktur teks, ciri kebahasaan, hingga memproduksi teks eksposisi. Agar kompetensi tersebut tercapai nih Bu, apa saja yang harus dipelajari oleh siswanya nih Bu? Iya, jadi untuk mencapai target kompetensi, ada langkah-langkah yang harus dilalui oleh peserta didik, yaitu pembahasan utama dari materi teks eksposisi. 1. Fenomena sosial sebagai latar belakang teks eksposisi. 2. Struktur teks. 3. Struktur kalimat. Dan 4. Ciri kebahasaan teks eksposisi. Fenomena sosial atau peristiwa sosial seperti remaja dengan permasalahannya, bencana alam, kesehatan,
pendidikan, politik, dan lain-lain itu adalah hal yang menjadi latar belakang ide atau gagasan teks eksposisi. Nah, ini penting ya disampaikan kepada peserta didik, Mbak Naomi, karena peserta didik diharapkan mencermati berbagai peristiwa yang terjadi di masyarakat yang akan dijadikan ide atau gagasan saat memproduksi teks eksposisi. Oh, baik. Ya. Nah, apabila mereka sudah memahami latar belakang, saya anggap mereka akan bisa melangkah pada tahapan berikutnya, yaitu menganalisis struktur teks. Struktur teks terdiri atas 1. Tesis, 2. Argumen, 3. Penegasan ulang atau kesimpulan. Kita sekarang melangkah ke tahapan selanjutnya, yaitu pemahaman struktur kalimat. Boleh Ibu, lanjut Ya. Bu. Dan yang tidak kalah penting juga selain pemahaman struktur kalimat, pemahaman terhadap struktur ciri kebahasaan teks eksposisi, yaitu struktur kalimat, juga ciri kalimat fakta dan ciri kalimat opini. Panjang ya. Panjang ya Bu ya penjelasannya, tapi nggak apa-apa, malah bagus, bukan jelas sekali ya Bu. Iya. Jadi bisa ditangkap langsung oleh Bapak Ibu guru semuanya juga penjelasannya. Nah kalau gitu Bu, kita langsung aja masuk ke dalam langkah-langkah pembelajarannya kali ya Bu ya. Boleh disebutkan Bu, boleh dijelaskan lagi lebih lengkap Bu? Iya, kita mulai ya. Boleh Bu, Tadi langsung baru mulai. pembukaan ya. Baru pembukaan, belum masuk konten. Waduh. Baik, terima kasih. Pada mode pembelajaran berbasis teks dengan materi teks eksposisi, pilihan teks bertema generasi Z, saya anggap ini akan mudah dipahami oleh peserta didik karena teks ini menjelaskan dunia mereka. Langkah pertama pada saat pembelajaran yang harus dilakukan adalah apersepsi. Kegiatan ini penting, Mbak Naomi. Setiap memulai pembelajaran harus melakukan apersepsi. Kenapa? Karena dengan apersepsi diharapkan peserta didik bersungguh-sungguh mengikuti kegiatan pembelajaran karena mereka paham tujuan dan manfaat dari mempelajari pembelajaran ini. Masih lanjut ya? Masih lanjut ya, Masih ada sabar lagi. kan mendengarkan saya bicara? Tenang aja Bu, sampai besok Bu, aku masih tungguin Bu, tenang aja Bu ya. Lanjut Ibu boleh? Kita lanjutkan ke tahapan pertama model pembelajaran berbasis teks, Ya. yaitu pembangunan pengetahuan. Wah, oke, baik. Dari istilahnya pembangunan pengetahuan, berarti harus membangun gitu Iya. ya Mbak Naomi. Ya, pada bagian ini saya memberikan stimulus berupa foto-foto aktivitas yang menarik dan harus direspons oleh peserta didik. Ini karena memang foto-fotonya itu dunia mereka banget ya. Jadi responsnya itu cepat dan sangat beragam. Nah, ini bisa diperlihatkan Bu kalau untuk foto-foto yang tadi Ibu sempat bilang tuh. Bisa dong. Bisa ya. Iya. Kita lihat ini ya, foto-fotonya seperti ini nih Mbak Naomi ya. Ya, dunia mereka banget, memperlihatkan mereka banget. Jadi terbayanglah begitu saya tampilkan foto-foto ini yang ada istilah sekarang, reaksi mereka itu adalah hewir, heboh, Oh. dan riweh. Oh. Iya. Langsung wah, itu gitu ya Bu ya. Betul, iya, karena memang itu dunia mereka banget. Terbayang kan kalau misalkan saya memberikan foto-foto yang bukan dunia mereka, Iya Bu. mungkin jadinya istilah sekarang ya, krik, Krik, gitu. krik gitu ya Bu ya. Apa sih? Ih, kok enggak ini Bu, langsung Bu gosip. Itu Ibu ngapain sih munculin foto kayak gitu ya biasanya Bu anak-anak. Udah aja, Udah Kalau aja kayak ya. gitu, ambiar aja udah. Biar mungkin kalau misalnya memunculkan foto yang mungkin tidak sesuai seperti apa yang mereka inginkan, agak sedikit boring kali ya Bu ya. Iya, ini contohnya nih, bisa lihat nih fotonya yang ini, coba foto siapa? Mbak Naomi. Ah, ini aku tahu nih, ini Bapak Ganjar ya Bu ya. Bapak Ganjar lagi, ini kayak lagi nge-vlog ya Bu ya, Iya. bareng sama anak-anak ya Bu ya. Anak-anak, iya. Oh seru sekali nih. Iya, pokoknya ini potret mereka bingits deh gitu ya, bisa terlihat dari tanggapan mereka yang sangat paham dunia mereka. Nah, jadi dengan cara seperti ini diharapkan kita akan lebih mudah masuk ke materi berikutnya karena sudah
disukai sama anak-anak apa yang kita berikan di pembangunan pengetahuan ini. Betul sekali. Nih kalau guru bahasa Indonesia segaul ini nih, waduh, betah nih Omi bikin pelajaran, bikin tugas bahasa Indonesia nih Bu. Yakin? Yakin. Kita buktikan nanti ya. Oke Bu, selanjutnya Bu, langkah selanjutnya seperti apa nih Bu? Ya, langkah selanjutnya setelah pembangunan pengetahuan, kita masuk ke pemodelan. Pada bagian ini saya menggunakan metode puzzle. Saya meminta peserta didik menyusun teks yang sudah saya potong-potong dan saya pisahkan sesuai dengan struktur teksnya. Kemudian saya bagikan potongan-potongan teks ini kepada peserta didik untuk disusun secara sistematis. Oke. Ya, kemudian baru mereka bisa membaca kalau sudah tersusun secara sistematis berdasarkan baik. struktur teksnya. Seperti ini, Mbak Naomi, Oh ya. contohnya teks yang sudah saya potong-potong. Kemudian peserta didik harus menyusun struktur teks ini berdasarkan strukturnya. Oke Ibu. Iya. Oh. Ini contohnya yang sudah tersusun. Oh iya. Bu, gimana siswa ini bisa tahu struktur teksnya dan dari aktivitas ini nih Bu? Sebelum mereka menyusun potongan-potongan struktur teks ini, Iya. saya sudah menjelaskan terlebih dahulu urutan struktur teks, yaitu ada tesis, argumen, dan penegasan ulang. Tetapi belum dijelaskan definisinya. Oh, berarti ini baru urutannya aja ya Bu ya? Iya, jadi hanya urutannya saja. Berarti urutannya itu dari awal adalah tesis, Betul, kedua ini argumen, betul. lalu yang terakhir ini adalah penegasan ulang Bu ya? Iya, Akan selalu seperti ini Bu ya? betul. Karena memang sudah aturannya begitu. Struktur teks eksposisi seperti itu. Oh baik. Iya. Selanjutnya, setelah peserta didik berhasil menyusun potongan-potongan struktur teks ini menjadi teks yang utuh, saya akan mengajukan pertanyaan sederhana kepada mereka. Apa tuh Bu? Pertanyaannya, tesis ada pada bagian mana? Oh. Iya. Ini sebetulnya pertanyaan yang sangat mudah, karena tesis itu pasti ada pada bagian yang ada judulnya. Oh, berarti tesis itu emang selalu di awal ya Bu ya? Betul, ya. Nah, selanjutnya masih ada dua struktur lagi, yaitu struktur argumen dan struktur penegasan ulang. Oh, berarti yang bagian tengah ini adalah argumen dan yang ini adalah penegasan ulang ya Bu ya? Betul. Nah, selanjutnya setelah peserta didik berhasil menyusun struktur teks ini, saya akan meminta mereka untuk mencermati kembali untuk menemukan ciri khas dari setiap bagian struktur teks ini. Iya. Misalnya tesis, bagian tesis adalah bagian yang menjelaskan topik secara umum yang berisi ide atau gagasan berupa opini penulis terhadap objek atau suatu peristiwa. Kemudian bagian argumen ini adalah bagian yang menguatkan opini yang isinya berupa opini, data, dan fakta. Kemudian yang terakhir adalah penegasan ulang. Penegasan ulang ini adalah bagian yang menguatkan argumen dan opini yang biasanya diletakkan di bagian akhir teks atau disebut juga kesimpulan. Oh, nah kalau misalnya nih Bu, ada siswa yang nggak berhasil menyusun atau gagal menemukan perbedaan dari setiap struktur yang ada nih Bu, yang akan Ibu lakukan tuh apa tuh Bu? Gimana ya? Gimana ya Bu? Pulang aja kali. Pulang yuk. Bukan ya. Pulang aja Bukan kita kali. ya, maksudnya ibunya pulang aja kalau lagi ngajar terus siswanya nggak bisa gitu ya Bu ya. Jangan dong Bu, kasihan ya Bu ya. Jangan ya. Atau mungkin mereka akan gitu. Mereka seneng malah. Oh, seneng ya, Bu, ya? Iya. Tapi kitanya Ya Bu ya. kita sedih. Iya benar. Boleh Bu, gimana Bu? Iya. Jadi sesuai dengan istilahnya yaitu pemodelan. Saya harus memastikan peserta didik mereka mampu menyusun struktur teks ini dengan tepat. Begitupun saat membaca itu mereka harus cermat membacanya. Dan yang tidak kalah penting juga, saya harus menguraikan teks sesuai dengan target KD, yaitu mengidentifikasi dan menganalisis struktur teks, struktur kalimat, dan ciri kebahasaan teks eksposisi. Wow, ini sangat beragam sekali ya respon dan menunjukkan remaja yang ceria ya Bu. Remaja ceria. Jangan Bukan salah, itu perlu dipelihara. Oh gitu Bu. Iya, karena memang
kita tuh kalau belajar harus dengan gembira kan. Iya benar. Coba kalau belajar dengan sedih. Wah, nggak masuk otak juga sih Bu. Iya, makanya harus dipelihara. Nggak ada kesannya gitu ya Bu ya. Iya. Oke, masih lanjut pemodelan ya Bu ya. Baik, saya lanjutkan ya untuk pemodelan. Masih pemodelan yaitu menganalisis struktur kalimat. Untuk memudahkan peserta didik mengidentifikasi dan menganalisis struktur kalimat, saya tetap menggunakan metode puzzle. Ya, jadi selama kegiatan tadi peserta didik membaca teks, saya harus memastikan mereka itu mau berdiskusi dengan teman-temannya. Begitupun saya harus menstimulus supaya mereka mau bertanya. Kan kadang-kadang suka malu-malu ya kalau bertanya. Malu-malu kucing ya Bu? Iya, malu-malu kucing. Jadi harus distimulus supaya mereka mau bertanya. Oh, baik. Karena tanggapan mereka, baik itu berupa pertanyaan maupun pernyataan, itu adalah indikator bahwa mereka sudah memahami apa yang kita sampaikan. Oh, jadi begini ya Bu ya, sebelum dilanjutkan proses pembelajarannya, guru pun juga harus memastikan nih siswanya sudah memahami atau belum ya Bu ya. Dan selanjutnya Bu, ini masih kita membahas pemodelan atau mungkin udah lanjut Bu? Ya, apa yang tadi disampaikan oleh Mbak Naomi itu tepat sekali ya. Jadi kita akan bisa melanjutkan ke tahapan berikutnya kalau siswa sudah mengerti pada tahapan sebelumnya. Oke. Ya, saya lanjutkan ke tahapan pemodelan ya. Pemodelan selanjutnya adalah menganalisis struktur kalimat pada teks. Untuk memudahkan peserta didik mengidentifikasi dan menganalisis struktur kalimat, saya tetap menggunakan metode puzzle. Jadi begini ceritanya ya Mbak Nomi ya. Oh boleh Bu, saya dengerin Bu. Cerita ya. Ya, jadi saya memilih 3 kalimat dari teks eksposisi tersebut. Kemudian saya potong-potong kalimat tersebut berdasarkan frasa atau klausanya sesuai dengan strukturnya atau pola kalimatnya. Nah, kenapa saya harus memotong seperti itu? Tentunya untuk memudahkan peserta didik pada saat menyusun kembali kalimat-kalimat tersebut. Kemudian saya meminta mereka menyusun kalimat tersebut dan menentukan struktur kalimatnya. Ayo, mau nggak coba praktikkan satu kalimat ini? Ayo, aku pengen ngetes nih, aku Kan masih tadi bisa apa udah- enggak nih Bu? Nah, tadi udah bilang katanya dikasih tugas apapun mau. Saya Iya ngomong kan? itu ya Bu? Ya, lupa Oh ya. my god, kenapa mesti terucap dari mulut ini? Ya, buktikan. Sekarang kita Ini Bu, buktikan. pakai Ya, ini Bu. Silakan. Coba Mbak Naomi yang nyusun. Oh, aku yang Iya. nyusun, baik. Aku nyusun. Iya, silakan. Waktunya Kata awalnya yang mana sih Bu? kata awalnya yang mana ya? Kan tidak diberitahu dulu. Oh Kira-kira gitu, gimana? gitu. Iya, Ya ampun, aku tuh gemeteran deh, gimana Ayo, dong? ini baru 1 kalimat loh. Masih ada 200 kalimat lagi nanti. Ya Tuhan. Iya, 1 kalimat aja. Ayo. Satu kalimat. Iya. Saat Kinalizat yang lahir antara tahun 1997 memasuki dunia kerja, hal menarik. Oh, ada hal menarik Sip, mantap. yang generasi Ada generasi hal Z. menarik saat generasi Z yang lahir antara tahun 1997 sampai 2010 memasuki dunia kerja. Betul Bu? Betul. Yes. Tuh kan, aku masih bisa menyusun kalimat setelah Iya, itu. coba ini strukturnya gimana? Oh ininya. Iya, struktur kalimatnya. Di sini ada predikat, ada subjek dan juga ada keterangan ya Bu ya. Iya. Aduh, Coba. Taruh nih. Aduh deg-degan deh. Ya Allah, nih gimana nih? Taruh ya Bu. Ada. Ya, waktunya tinggal 3 detik lagi. 1, Oke, subjeknya itu generasi habis Z. waktunya. Ini Bu. Ya, kan kita lagi belajar ya. Nggak apa-apa, lagi belajar. Ibu bantu boleh nggak? Kebalik. Boleh Bu. Cuma kebalik dikit. Iya. Pindahin ini ke sini dikit, ini ke sini dikit gitu Ah, doang. Udah iya, selesai iya, tuh. iya. Jadilah kalimat yang sesuai dengan strukturnya, yaitu predikat, subjek, dan keterangan. Oke. Nah, ini kalau susunan kalimat tuh benar, cuman keterangannya aja nih yang ada tuh yang mana, yang hal menarik yang mana, sama saat generasi Z yang mana nih yang benar ya Bu ya? Iya. Kebalik aja ya.
kebalik sedikit nggak apa-apa. Apa Kan ya, namanya juga lagi belajar. Ya. Iya, belajar lagi sih Bu. Kalau udah lupa, pernah belajar, cuma lupa gitu ya Bu ya. Diingat-ingat lagi. Diingat-ingat lagi. Ya, jadi kalau peserta didik sudah menentukan atau sudah menyusun kalimat ini sesuai dengan strukturnya, saya akan meminta mereka untuk menyebutkan bagian-bagian dari struktur kalimat tadi. Ya. Ya, seperti subjek, predikat, keterangan, dan sebagainya. Oh, berarti ini tuh sekaligus dibahas ya Bu ya, mengapa kata itu disebut objek, disebut predikat, disebut subjek juga ya Bu ya. Kira-kira seperti itu ya Iya, Bu? betul. Oke. Nah, praktik ini sesuai dengan pengalaman yang Ibu udah terapkan di kelas ya Bu ya? Iya, tentunya saya sudah mencoba beberapa kali menggunakan metode ini dan hasilnya cukup efektif ya. Meskipun ya yang namanya siswa ya, tetap aja masih ada yang kesulitan menentukan struktur kalimat. Tetapi setidaknya mereka gembira lah belajar sambil bermain. Nah, itu dia tuh ya, belajar sambil bermain ya Bu. Kadang kan ada yang belajar aja monoton, jadi bosan ya siswanya ya Bu ya. Tetap intinya harus bahagia kan Bu. Nah, Bu ada pertanyaan lagi nih, bagaimana dengan kalimat fakta dan opini nih Bu? Betul gak Bu? Itu termasuk dari ciri kebahasan teks eksposisi ini Bu? 150 buat Mbak Naomi. Ya kan kalau 100 sudah biasa kan? Udah biasa. 150 aja buat Tambahin Mbak dong Naomi. Bu, 200 gitu Bu. Boleh gak? Iya, memang Lanjut, Bu. betul ya. Ya. Untuk menganalisis ciri kebahasaan kalimat fakta dan kalimat opini, saya tetap menggunakan metode puzzle yang saya adopsi dari beberapa sumber, yaitu metode puzzle amplop. Oke, puzzle amplop ya. Iya. Jadi saya cerita lagi nih ya. Boleh, Siap cerita mendengarkan lagi. saya cerita? Iya, siap baiklah. dong aku mah. Lanjutkan ya. Ya. Mm-mm. Jadi saya menyiapkan 5 amplop seperti ini amplopnya. Sebetulnya amplopnya yang mana saja boleh, yang seperti apa saja. Ya. Saya menyiapkan 5 amplop. Kemudian setiap amplop ini diisi satu kalimat yang sudah saya pilih. Dan tentunya seperti biasa. Ada pemotongan di sini ya. Pemotongan Iya, ada kertas pemotongan kan, Bu? kertas, Iya, betul, kertas, ya. iya. Bukan pemotongan yang lain-lain, Iya, guys. iya. Bukan. Ya. Jadi ada kalimat yang sudah dipotong-potong berdasarkan strukturnya. Nah, kemudian mereka seperti biasa harus menyusun kalimat ini sesuai dengan strukturnya. Oh, baik. Tetapi ada tambahan lagi tugasnya, bukan hanya menyusun sesuai struktur teks, sesuai struktur kalimat. Ya. Tetapi mereka juga harus mencermati kalimat itu termasuk kalimat fakta atau termasuk kalimat opini. Oh, baik. Nah, pemahaman kalimat fakta dan kalimat opini sudah saya sampaikan sebelum mereka menyusun potongan-potongan kalimat ini. Sehingga peserta didik itu sudah paham ciri kalimat fakta. Ada 3 ya Mbak Naomi ya. 1, objektif. 2, sudah terjadi. 3, dapat dibuktikan kebenarannya. Begitupun dengan kalimat opini. Sama ada 3 juga. Apa tuh Bu? 1, subjektif. 2, belum terjadi. Dan 3, belum dapat dibuktikan kebenarannya. Berarti kebalikannya ya Bu ya? Iya. Gimana kalau kita coba praktikkan lagi Mbak Naomi? Ayo Ibu, saya mah buat Ibu abas apa sih yang enggak mau saya mah. Yuk. Silakan. Ini saya buka Bu. Iya, dibuka dong. Kita akan tahu isinya apa. Kirain dibawa pulang gitu kan ya. Kosong. Kosong. Kita buka ya. Di sini aja Bu ya biar Iya. enak ya Bu. Oke. Ini saya apa jabarin Bu apa gimana? Disusun. Oh, sesuai disusun. struktur teksnya, struktur kalimatnya. Oke. Jadi ini saya belum tahu nih Bu, Saya ini ambil yang opini, ini deh, ini nanti opini apa jadi fakta? bingung nanti. Oke. Oke, ya. Ini saya belum tahu kan ini opini apa fakta kan Bu? Belum. Belum tahu kan ya. Duh, kenapa sih mesti saya bahan percobaannya? Kan tadi udah janji. Oh, udah janji bener. Mencoba dari survei yang diselenggarakan perusahaan konsultan dari survei berarti ini fakta. Bukan fakta, ini kan bagian potongan kalimat. apa? Berarti ini klausa kan? Nah, ini harus disusun menjadi satu kalimat. Oke, baik. Ya. Nih Bu, Ya, nih Bu. ya. Generasi Z dari survei yang diselenggarakan perusahaan konsultatif Convery
lebih optimistis, banyak tujuan, dan lebih tahan terhadap tekanan atau stres di tempat kerja ketimbang. Bu, maaf Bu, kebalik Bu. Nih Bu, dah. Iya, sebetulnya boleh aja Mbak Naomi, kan kalau keterangan bisa di akhir kalimat, Bisa di pertengahan. bisa di antara subjek dan predikat, bisa di antara bisa di awal. Oh, bebas ya Bu ya. Bukan bebas. Oh, bukan bebas. Bukan bebas, bukan. Bukan bebas ya. Ada aturannya. Ada aturannya. Boleh di awal, Uh-uh. boleh di akhir, atau di antara subjek dan predikat. Predikat. Oke, baik. Itu udah benar sebetulnya tadi. Oh, udah Nah, bener. benar, tapi ragu ya. Iya. Nah, pertanyaan ini kalimat apa? PD. Ini kalimat apa? Ah, Benar fakta atau tidak? opini? Dari survei yang diselenggarakan perusahaan konsultan Convery lebih optimis, banyak tujuan dan lebih, ini fakta dong bukan berdasarkan survei. Ya, benar. Sudah kuduga. Ya walaupun udah salah-salahnya dikit, namanya juga belajar kata ibu ya kan. Nah Bu, kita lanjut lagi ya Bu ya. Apakah langkah pemodelan ini udah habis sampai sini aja apa masih ada lagi Bu? Ya. Selanjutnya langkah ketiga yaitu konstruksi bersama. Oh baik. Pada bagian ini saya harus memastikan bahwa siswa sudah mampu mengaplikasikan teori dan konsep yang sudah saya sampaikan. Saya meminta siswa untuk menyusun teks eksposisi secara berantai di papan tulis dengan tema yang sudah saya tentukan, yaitu keunikan generasi Z. Oh. Adapun alasannya kenapa saya memilih tema ini, karena memang sama kan dengan di awal tentang generasi Z, dan saya anggap juga peserta didik akan lebih mudah memahami sehingga lebih mudah mereka mengungkapkan ide-ide atau gagasan-gagasan. Langkah-langkahnya mau cerita lagi nih? Boleh dong, emang Iya. harus Bu, ini harus dijelaskan nih langkah-langkahnya, ini penting nih. Ya, jadi pertama saya menuliskan tema yang sudah saya pilih tadi, yaitu keunikan generasi Z di papan tulis. Kemudian saya mengajak peserta didik untuk berdiskusi Oh, tentang kerangka karangan yang akan dibuat. Karena kan harus ada kerangka karangannya. Iya. Ya, kerangka karangan ini harus sesuai dengan struktur teks eksposisi, yaitu ada tesis, argumen, dan penegasan ulang. Pada bagian tesis ini saya akan menanyakan kepada peserta didik, mereka punya ide-ide atau gagasan apa yang berkaitan dengan fenomena keunikan generasi Z pada bagian tesis. Kemudian pada bagian argumen, saya akan menanyakan apa saja yang akan dituliskan pada bagian argumen. Oke. Nah, apabila sudah terpenuhi poin-poin ini, saya akan memulai dengan mencontohkan kalimat pertama, kemudian dilanjutkan dengan kalimat-kalimat berikutnya bergantian oleh peserta didik. Nah ini bergantian sampai selesai satu teks atau mungkin sampai satu cerita Bu? Iya sih, maunya sih begitu ya, sampai satu teks. Tetapi kalau satu teks utuh itu akan memerlukan waktu yang sangat lama. Jadi indikatornya adalah setelah peserta didik mampu merangkaikan kalimat dengan tepat sesuai kaidah, itu sudah cukup. Oh gitu, jadi lebih efektif ya Bu ya untuk melatih siswa menulis kalimat ya Bu ya. Jadi nggak perlu panjang-panjang, per kalimat aja dulu gitu ya Bu ya. Iya, betul. Pada bagian ini juga peserta didik bisa saling memberitahu, bisa saling memberikan saran pada saat membuat kalimat, sehingga akan terbentuk rangkaian kalimat yang merupakan bagian dari teks eksposisi. Kelebihan dari bagian ini juga, ini adalah pembiasaan kolaborasi untuk peserta didik. Ini kan sebetulnya kerja kolektif ya, Mbak Naomi ya. Pada konstruksi bersama ini kan menyusun teks secara bersama-sama. Jadi harus kompak. Jadi kalau misalnya ada istilahnya, mohon maaf ya, ada satu siswa yang mampet, ya, mampet secara ide maksudnya, ya, ngestak gitu ya Bu. Ngestak gitu kan, itu kan akan mempengaruhi teman-temannya. Kalau satu mampet, yang lain juga akan terpengaruh, gitu. Nah, tetapi kelebihan dari kegiatan ini untuk guru ini akan mudah memetakan mana peserta didik yang gercep, tahu kan gercep? Tahu, gerak cepat. Gerak cepat, betul. Atau mana kelompok peserta didik yang mageran, tahu nggak mageran? Tahu kan ya? Mas gerak. Gitu tujuannya. Di bagian ini kan sangat menonjolkan kerjasama nih Bu ya. Berarti mereka tuh emang benar-benar harus bekerja sama satu sama dengan yang lain ya Bu ya, sama teman-teman yang lain ya Bu. Iya. Ya? Jadi
pada bagian ini, selain harus sesuai dengan langkah-langkah konstruksi bersama, kita juga harus tetap mengedepankan karakteristik pembelajaran abad ke-21, yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi. Wah, mantap nih. Nah, Bu sih juga pengen tahu dong, Bu, langkah apa setelah konstruksi bersama nih, Bu? Iya, ini langkah keempat ya, dan merupakan langkah terakhir, Oke. yaitu konstruksi mandiri. Pada langkah ini kita bisa mengevaluasi langkah-langkah sebelumnya yang sudah dilakukan oleh peserta didik. Jadi pada langkah ini diharapkan peserta didik sudah mampu menulis atau memproduksi teks eksposisi dengan tema yang sudah saya tentukan, yaitu generasi emas Indonesia. Nah, penugasan mandiri ini yaitu penugasan yang harus dikerjakan di rumah oleh peserta didik. Dengan memproduksi teks ini, peserta didik diharapkan sudah mampu mempraktikkan langkah-langkah yang sudah disampaikan pada langkah-langkah sebelumnya. Indikator penilaian pada teks eksposisi karya peserta didik di konstruksi mandiri ini adalah 1. Kelengkapan struktur teks, 2. Koherensi kalimat, 3. Koherensi paragraf, dan 4. Kaidah penulisan. Adapun rentang penilaian adalah 70 sampai dengan 95. Baik, Bu. Jadi penugasan terakhir di konstruksi mandiri ini memberikan potret siswa tuh sudah memahami ya, Bu ya, atau belum nih sama materi yang sudah disampaikan ya, Bu ya. 2 jempol, kalau ada 4 jempol ya. Boleh saya tambahin jadi 4. Nah, Bu, untuk menyampaikan materi teks eksposisi ini dibutuhkan berapa pertemuan nih, Bu, di dalam kelas, Bu? Iya. Untuk menyampaikan dari awal sampai akhir ada 2 pertemuan Iya. sesuai dengan langkah-langkah pada model pembelajaran berbasis teks. Oh, baik. Ya, jadi harus sesuai dengan langkah-langkahnya. Pertemuan pertama, saya akan menyelesaikan pembangunan pengetahuan dan pemodelan. Dan pada pertemuan kedua, saya akan menuntaskan konstruksi bersama. Nah, pada konstruksi bersama ini, waktu harus diefektifkan karena peserta didik harus menyusun teks secara berantai. Konstruksi mandiri dijadikan pilihan untuk ditugaskan atau dikerjakan di rumah. Karena dikerjakan di rumah, guru harus memastikan memberikan arahan yang jelas kepada peserta didik. Setelah teks selesai atau sudah dikerjakan, maka harus dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Oh, oke. Ya, kemudian seperti biasa, saya memeriksa, membaca, dan saya akan memberikan evaluasi secara umum. Yaitu 1. Ide-ide kreatif yang dipilih oleh peserta didik, kesalahan ejaan yang banyak ditemukan, kesalahan struktur kalimat yang banyak ditemukan, dan pilihan kata baku dan tidak baku. Kemudian saya juga akan memilih 3 teks eksposisi terbaik sesuai indikator penilaian yang sudah saya jelaskan. Ketiga teks eksposisi terbaik ini harus dibacakan di depan kelas oleh siswa terpilih. Oh, seperti itu. Berarti lengkap sekali ya, Bu, proses penilaiannya juga ya, Bu ya? Iya. Nah, aku juga pengen tanya nih, Bu, mengenai pembelajaran HOTS nih, Bu. Dari semua materi-materi yang mungkin sudah disampaikan oleh Ibu, kegiatan apa sih, Bu, yang masuk dalam pembelajaran HOTS ini, Bu? Iya. Jadi kalau kita cermati dari awal sampai akhir, yang termasuk ke dalam HOTS ini yaitu pemodelan. Pada saat peserta didik harus menganalisis struktur teks dan struktur kalimat. Mereka akan mampu menyelesaikan ini kalau mereka tahu ciri-ciri struktur teks dan struktur kalimat. Ya. Selanjutnya, pada saat mereka mengelompokkan kalimat fakta dan kalimat opini, mereka akan berhasil mengelompokkan kalimat fakta dan kalimat opini apabila mereka tahu ciri-cirinya. Barulah mereka akan bisa mengelompokkan. Ya. Selanjutnya, pada konstruksi bersama, yaitu saat peserta didik harus menyusun teks eksposisi secara berantai. Kegiatan ini akan efektif apabila mereka sudah memahami struktur teks, struktur kalimat, dan ciri-ciri kebahasaan teks eksposisi. Nah, keseluruhan kegiatan tadi memerlukan cara berpikir kritis dan kreatif.
Dan itu merupakan ciri pembelajaran HOTS. Oh, berarti untuk masuk dalam kriteria HOTS ini nggak semua langkah-langkah yang ada di langkah-langkah yang sudah Ibu sebutkan tadi ya Bu ya? Iya. Hanya beberapa langkah aja yang masuk dalam kriteria HOTS ini. Iya. Nah, yang juga nggak kalah penting nih Bu, tadi kan Ibu kan sempat jelasin sedikit mengenai penilaian ya Bu. Aku Iya. pengen tahu dong Bu, cara penilaian Ibu di kelas bagi siswanya itu seperti apa sih Bu? Jadi sebetulnya untuk penilaian ini sama saja, ada 3 aspek yang harus diberikan penilaian. Yang pertama pengetahuan, yang kedua keterampilan, yang ketiga sikap. Baik. Untuk memberikan penilaian sikap, saya akan mengamati saat kegiatan belajar mengajar berlangsung. Keaktifan dan kerjasama peserta didik akan saya jadikan landasan untuk memberikan penilaian sikap. Berikutnya adalah penilaian pengetahuan. Pada bagian ini saya akan mengajukan pertanyaan lisan pada bagian pemodelan dan pembangunan pengetahuan. Saya akan mengajukan pertanyaan untuk mengukur pemahaman peserta didik terhadap konsep dan teori yang sudah saya sampaikan. Misalnya, apakah mereka sudah paham betul ciri-ciri struktur teks dan struktur kalimat. Berikutnya, penilaian keterampilan. Pada penilaian keterampilan ini, saya akan memberikan pada saat bagian akhir, yaitu konstruksi mandiri. Ya, saat mereka harus memproduksi teks atau menulis teks. Jadi mereka memang harus benar-benar menulis teks sesuai dengan konsep dan teori yang sudah kita berikan atau indikator penilaian yang sudah saya jelaskan. Penilaian ini hasilnya sangat beragam ya. Ya, seperti biasa, ada yang sudah maksimal di ketiga aspek, ada juga yang harus mengulang atau diperbaiki lagi. Kalau saya lihat, tapi semuanya sudah menggambarkan proses dari awal sampai dengan hasil penilaian atau hasil akhir. Tetapi memang memerlukan banyak waktu karena kita atau saya harus menilai satu persatu. Wow, lengkap sekali ya untuk proses penilaian ini ya. Emang harus ya Bu ya, biar Iya. ya jelas semua ya Bu yang Iya. diberikan kepada siswanya juga ya Bu Iya. dari hasil pembelajarannya ini nih. Nah siap Bu, dari keseluruhan yang udah disampaikan tadi Bu, kira-kira nih Bu, hal apa aja sih yang menurut Ibu nih penting banget nih Bu? Ya, yang pertama, kegiatan belajar mengajar harus mengajak peserta didik terlibat. Yang kedua, peserta didik harus paham manfaat dan tujuan mempelajari materi ini. Kenapa? Agar mereka bersungguh-sungguh mengikuti kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, KD tadi ya. KD ya? Ya, target kompetensi dasar ini memang perlu, tetapi kita harus menyesuaikan dengan kondisi. Maksudnya bagaimana? Ya, contoh kalau kita sedang mengajarkan teks eksposisi, maka kita pilih atau petakan materi esensial. Misalnya, materi yang harus diutamakan disampaikan yaitu pemahaman struktur teks, pemahaman struktur kalimat, dan ciri-ciri kebahasaan teks eksposisi. Ya. Kemudian yang keempat, penyampaian materi haruslah bertahap dari yang sederhana menuju hal yang kompleks. Ya, ini penting sekali karena memang peserta didik harus diawali dari yang sederhana. Misalnya kalau untuk teks eksposisi, awalilah dari definisi, struktur teks, struktur kalimat, ciri kebahasaan teks, dan yang terakhir memproduksi teks. Kemudian model pembelajaran atau metode puzzle, saya anggap ini akan memudahkan kita untuk menyampaikan materi secara bertahap. Nah, yang kelima ini spesial, istimewa untuk Mbak Naomi ya. Udah kayak martabak Iya. nih spesial. Iya, spesial banget ya. Pantun perpisahan yang paling hits. Waduh, Tahu nggak? apa tuh Bu? Kayak aku tahu deh. Jreng jreng jreng. Jreng jreng jreng, aku tahu Bu. Tahu apa coba? Aku tahu apa yang ada di pikiran Ibu. Oh, jadi pramal ya. Aku peramal. Cuman nggak tahu kenapa tuh susah banget buat ucapin Bu. Kalau gitu dengarkan ya. Boleh Ibu. Kalau ada sumur di ladang, Cakep. boleh kita menumpang mandi. Boleh nggak ya? Mati air nih ketahuan nih di rumahnya nih. Kalau ada umur panjang, boleh nggak kita bincang-bincang lagi? Oh bisa, Ibu pantun aja bisa diimprove nih sama Ibu nih, mantep ya Ibu ya. Nah Ibu, dari segala yang sudah kita perbincangkan bersama nih Bu ya, saya coba simpulkan kali ya Bu ya untuk bincang-bincang kita hari ini.
Jadi kegiatan KBM atau kegiatan belajar mengajar ya Bu ya, dengan berbasis teks seperti yang Ibu sampaikan tersebut bertujuan untuk memberikan manfaat kecakapan siswa dalam memahami serta menggunakan teks, baik lisan maupun juga tulisan. Oleh karena itu, sudah seharusnya penyampaian materi ini bertahap dan mudah dipahami. Jadi perlahan-lahan ya Bu ya. Jangan pengen langsung yaudah di akhir gitu. Kita kesian siswanya ya Bu ya. Oke, baiklah, demikian bincang-bincang kita hari ini bersama dengan Ibu Seni. Udah sangat jelas banget pengalamannya dijelasin nih di sini nih. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Ibu Seni bisa bermanfaat bagi ibu guru dan bapak guru semuanya, khususnya bagi bapak ibu guru bahasa Indonesia. Amin. Ya. Oke, baiklah, untuk bapak ibu guru semuanya juga jangan lupa untuk saksikan terus nih ya Sikil Podcast di episode-episode berikutnya. Dan untuk Ibu Seni jangan lupa ya, jangan lupain saya maksudnya. Sehat selalu Bu, pokoknya ya Bu. Terima kasih banyak untuk waktunya, sudah menyediakan waktunya di sini untuk berbagi pengalaman Ibu ya. Jangan bosan-bosan ya Bu kalau ketemu saya Bu ya. Iya. Oke, baik, kita say bye yuk untuk Bapak Ibu guru semuanya. Bye bye. Sampai jumpa lagi dan sehat selalu.